Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kalian bertemu Ibu di pembelajaran matematika dengan cara daring ya. Nah, Ibu akan menjelaskan salah satu materi di bab yang pertama ini. Sebelumnya kalian telah belajar tentang persamaan eksponen yang sederhana. Kali ini materinya tentang logaritma. Nah, kalian mungkin baru dengar logaritma ya. Jadi nanti sambil berjalan mungkin kalian akan tahu apa itu logaritma. Oke, kita lihat dulu di sini. Hmm, Logaritma ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Ini hal yang harus kalian ketahui ya. Jadi kalau eksponen dia punya kebalikan yaitu namanya logaritma. Nah, kalau kemarin saat materi eksponen, oke Ibu, besarin dulu deh. Kalau kemarin saat materi eksponen, kalian tahunya adalah mencari hasil dari bilangan pangkat. Ya, kalau kemarin kalian nyari X, nih yang kalian cari adalah X-nya, hasilnya, misalkan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Oke, 8 yang kalian cari. Itu kalau kemarin pas belajar di eksponen. Nah, kalau di logaritma, bentuk yang tadi seperti ini, 2 pangkat 3 sama dengan 8, kebalikannya, logaritma itu mencari pangkat berapanya. Contoh ya, dari bentuk ini, kalau dirubah jadi bentuk logaritma, lihat ini. A, yang tadinya bilangan pokok, dia jadi ada di sini di atas. Atau kalau dalam logaritma disebutnya basis. Jadi nanti ada, kalau bilangannya tadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti basisnya tadinya 2 ya, 2 log bilangan X-nya adalah 8, sama dengan 3. Gitu. Jadi yang kalian cari adalah pangkatnya. 2 dipangkatkan berapa sih yang hasilnya 8, nah 2 pangkat 3. Oke, next, kita ke yang ketiga. Logaritma dengan basis 10 tidak dituliskan notasinya. Jadi khusus untuk logaritma yang basisnya 10, dia nggak ada angka basis di tulisan atas lognya. Apa ya? Jadi langsung log 100 gitu. Artinya apa kalau log 100? Berarti basisnya yang di sini yang tak tertulis, basisnya itu 10. Sama halnya dengan akar. Kalau akar paling rendah kan akar kuadrat ya. Misalkan akar 4. Nah, sini kan nggak ada duanya. Nah, kalau akar yang tertulisnya adalah akar kuadrat, tambahnya 2. Kalau di logaritma, basisnya 10. Jadi dia langsung log 100, artinya 10 log 100. Oke, kita lihat di sini hubungan logaritma dan eksponen dulu ya. Nah, kalau kalian tadi tahu cara mengubahnya, pelan-pelan ya kita bahas lagi. Di sini ada eksponen sama logaritma. Kita lihat dulu bentuk eksponennya. Ada 10 kuadrat sama dengan 100. Kita kalau di eksponen kita cari hasilnya ya. Nah, bentuk logaritmanya ini adalah log 100 sama dengan 2. Kan kalau di sini sebenarnya basisnya 10 ya. 10 dipangkatin berapa sih biar hasilnya 100? Nah, ini angka pangkatnya adalah 2. Sama halnya dengan 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, maka bentuk logaritmanya 3 log 27 itu sama dengan 3. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Sama yang di bawahnya juga 1/5 pangkat minus 3 sama dengan 125. Kalau bentuk logaritmanya, pokoknya yang tadinya bilangan pokok ya, bilangan pokok itu jadi basis. Basis tulisannya di atas logaritma. Ingat ya, harus di atas. Jangan sejajar. Kalau sejajar itu artinya pengalinya. Ya, atau bilangan E nih. E pangkat 0 itu sama dengan 1, bentuk logaritmanya L log 1 sama dengan 0. Nah, sampai sini mungkin kalian agak tercerahkan dengan pengertian logaritma. Nah, sebelum kalian bisa mengoperasikan logaritma, kalian harus paham dulu nih sifat-sifat logaritma. Di sini Ibu menulis ya, ada 9 sifat. Mungkin nanti ada beberapa sifat yang turun dari sifat. Jadi, anaknya sifat. Jadi, mungkin kalau kalian baca di literatur lain, mungkin ada yang menuliskan lebih dari 9 atau 7 atau kurang dari 9, pokoknya seperti itu ya. Intinya sama, kalau kalian
paham tentang sifat-sifat logaritma, maka kalian bisa memecahkan soal logaritma, terkhususnya tentang mengoperasikan logaritma. Kita lihat di sini ada sifat yang pertama, a log x kali y sama dengan, kalau dijabarkan, a log x dikali a log y. Ingat ya, kalau dia perkalian di dalam logaritma dengan basisnya a, nanti kalau dijabarin sama-sama basisnya a. Nah, tapi jadinya penjumlahan. Gitu. Sama kayak eksponen, kalau dia bilangan pokoknya sama, terus dia dikalikan, kan jadinya pangkatnya ditambah gitu ya. Ingat aja konsep itu. Nah, bagaimana kalau dibagi? Sifat yang kedua, a log x per y itu sama dengan a log x dikurang a log y. Ingat kalau pembagian dia akan dikurang. Nah, sifat yang ketiga ada a log x pangkat r itu sama dengan r kali a log x. Jadi di sini r itu adalah pangkat dari si x-nya, maka kalau bentuknya seperti ini bisa disederhanakan. R-nya menjadi ke depan. Jadi dia pengalinya. Contoh ya, ada 2 log 9. Nah, 9 di sini bisa dijabarkan jadi 2 log 3 kuadrat gitu ya. Nah, 2-nya itu ke depan. Jadi 2 kali 2 log 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian tadi lihat dari sifat-sifat logaritma di sini kan angka-angkanya sama ya. Misalnya log 102. 3 log 27, 3. Angkanya pas. Ya, pas karena memang ada. Angka yang dicarinya 3, dipangkatkan berapa misalkan. Yang hasilnya 27, ya pas angkanya adalah 3. Tapi bagaimana kalau nggak pas? Ya tadi, kalian pahami sifat-sifat ini sehingga bisa merubah bentuknya. Contohnya seperti ini tadi. 2 log 9, ternyata bentuk sederhananya adalah 2 dikali 2 log 3. Yang mana 2 log 3 ini, kalau kalian cari, tidak akan menemukan hasilnya kalau dari perhitungan sendiri, maka perlu bantuan kalkulator ilmiah untuk menemukan nilai dari 2 log 3, karena hasilnya desimal ya. Oke, lanjut ada a log a, nih yang keempat. Kalau sama-sama bilangannya berarti hasilnya 1. Kayak contohnya 5 log 5. 5 dipangkatin berapa? Yang hasilnya 5 ya, pangkat 1. Terus kalau sifat yang kelima, a log 1 sama dengan 0. Ya, kalau berapapun bilangan pokoknya kalau dipangkatin 0 kan 1. Ya, ini kayak gini. Jadilah sifat seperti ini di sifat yang kelima. Sifat yang keenam ada a log x sama dengan b log x per b log a. Nah, ini bisa digunakan untuk merubah bentuk lain. Nah, nanti kalau soalnya seperti apa disesuaikan. Ketika memang diperlukan untuk mengubah ke bentuk yang seperti ini, maka lakukan. Gitu ya. Ada 2 bentuk yang bisa dirubah. Ini bentuk yang pertama yang ini. Bentuk yang kedua ini. Nah, kalau yang pertama, a log x itu jadi b log x per b log a. Contohnya misalkan ada 2 log 7. Ini bisa kalian rubah menjadi log 7 per log 2. Nah, di sini Ibu mengambil suatu bilangan baru sebagai basisnya. Basisnya 10 kan di sini. Sama-sama 10. Atau bisa bentuk lainnya ya. Kalau tidak yang seperti ini bentuknya 2 log 7 itu sama dengan 1 per 7 log 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sifat ketujuh, kalau ada a log x dikali x log b itu sama dengan a log b. Nah, ingat saja nih, kalau ada x, ketemu x ya di sini, maka coret aja. Jadi, tinggal ujung depannya sama ujung belakangnya. A log b. Dan ini harus bentuknya perkalian. Nah, bentuk sifat yang ke-8 ini mirip kayak sifat yang tadi ya, ketiga nih yang ini. Tapi bentuknya adalah si basisnya itu dia punya bilangan pangkat, di sini dinotasikan dengan n, maka nanti bisa disederhanakan dengan n per n dikali a log x. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 4 log 25. Nah, ini kan sama dengan 4-nya itu bilangan pangkat kan, 2 pangkat 2 log 25 itu 5 pangkat 2. Artinya, kalau dibentukin ini dulu ya, pangkat yang M dulu, 2 per 2, 2 log 5. Atau 2 per 2 itu kan 1. Berarti 2 log 5 hasilnya. Nah, gitu.
Nah, sifat yang terakhir ada A pangkat A log X, ini sama dengan X. Nah, ini. Kalau angkanya sama, bilangannya ini A, terusnya logaritma yang menjadi pangkat, maka ujungnya aja si X-nya. Nah, itu pembahasan sedikit tentang sifat logaritma. Kita ke contoh soal supaya kalian lebih memahami. Warna merah mungkin ya. Kita lihat di contoh soal. Yang perintah yang pertama adalah sederhanakanlah. Jadi kalian berubah ke bentuk lain yang lebih sederhana. Atau kalau dia punya nilai ya tentukan nilainya. Lihat nomor 1 itu sudah sama ya. Bentuknya berbasis 5, maka kalian bisa operasikan nih. Kalau dia pengurangan berarti bisa dikerjakan dengan pembagian. Nomor 1 5 log itu kan 1000 ya. 1000 berarti 1000 dibagi 8. Berapa 1000 dibagi 8? Berarti 5 log 125 ya. 5 log 125 itu sama dengan ya 5 log 5 pangkat 3. Berarti hasilnya 3. Itu soal yang pertama. Yang kedua ada 4 log 81. Nah, kita jawab sini ya. 4 itu bisa dirubah jadi 2 pangkat 2. Log 81 itu 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah sesuai dengan sifat yang keberapa nih? Ini dilakukan sesuai dengan sifat yang ini ya, 8. Maka jadinya 4 per 2, 2 log 3. Atau 4 bagi 2 kan 2, 2, 2 log 3. Nah, untuk yang soal yang ketiga itu 2 log 5 kali 5 log 8. Nah, ini sesuai dengan sifat yang tadi itu 7. Ya, yang ketujuh yang ini nih. Maka gimana cara menghadapinya? Kalian tinggal coret-coret. Nah, kita aja lah. Ya, berarti hasilnya adalah 2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. Selesai. Soal yang keempat, ini kalian bisa terapkan sifat yang ini. Kita rubah aja ke dalam bentuk seperti ininya, depannya. Biar nggak rempong ya. Jadi sama dengan lihat 27 log 9. Maka ini sama dengan 27-nya itu kan 3 pangkat 3 log 9 itu 3 pangkat 2. Maka sama dengan 2 per 3 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Itu untuk contoh soal yang pertama mengenai sederhanakan. Sekarang kita move ke tentang tentukan nilai. Nah, ini ada panjang nih nomor 1. Seperti yang di buku paket ya. Nah, tinggal gabungin aja. Ini semua basisnya sama ya. Jadi ini ditambah, ini dikurang, tambah, kurang. Maka nanti kalian bisa kerjakan log 8 dulu dari 2 dikali 18. 2 kali 18 berapa? Log 36 ya. Terus habis itu dikurang 6. Oh, berarti dibagi 6. Berarti jadinya log 6. Terus habis itu diapain? Dikali dengan 5. 6 kali 5. Berarti log 30. Ternyata 30 dikurang log 3. Berarti dibagi 3. Hasilnya adalah log 10. Nah, 10 log 10. Berarti jawabannya 1. Ya, gampang ya. Nah, yang kedua ini ada 5 log 20. Nah, 5 log 20, 5-nya bukan nggak bisa jadi bentuk pangkat, berarti 20-nya nih kita cari. Nggak bisa juga ternyata. Nah, bisa dengan cara perkalian. Coba ya. 5 log 20 itu 4 kali 5. Nah, ternyata 5 log
karena ini perkalian bisa dijabarkan jadi penjumlahan 5 log 4 ditambah 5 log 5. Nah, 5 log 4 bisa lagi nggak jadi bentuk? Bisa ya. 4 itu berarti 5 log, sorry, 2 kuadrat. Nah, 5 log 5 itu 1. Nah, 2 berarti 2 plus 1. Oke, udah. Ini bentuk atau nilainya. Soal yang 2. Nah, soal yang ketiga nih. Yang ketiga, basisnya sama. Udah sama-sama 2 ya. Tapi ternyata depannya nggak bisa kita main kerjain duluan, tapi depannya ada itu. Jadi kita nggak bisa akar 6 bagi 3. Nggak bisa. Kita coba cari dulu bentuk lain. Oh, akar 6 bisa jadi bentuk pangkat. Oke, kita jadikan bentuk pangkat berarti. Ada 2 log, tulis dulu ya soalnya. Akar 6 kurang setengah. Ini lainnya ya. Log 2 log akar 6 itu berarti 6 pangkat setengah. Oh, ternyata ini loh, ini bisa ke depan. Oke, berarti setengah dikurang setengah 2 log 3. Nah, ini sama-sama punya setengah kan? Artinya boleh kita pakai 2 log 6 dikurang 2 log. Ternyata 2 log 6 dan 2 log 3 ini bisa kita Nah, 6 dibagi 3 itu berapa? Dibagi 2. Nah, ingat sifat yang kalau angkanya sama, hasilnya 1 kan? Berarti setengah dikali 1. Hasilnya adalah ini hasil dari soal yang ketiga. Semoga kalian paham ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh kalian komen di kolom komentar di sini di link YouTube atau bisa ditanyakan di Google Classroom. Insya Allah nanti Ibu jawab. Kalau misalkan belum direspon juga dan masih bingung, boleh minta ketua kelasnya untuk menghubungi Ibu secara langsung melalui WhatsApp atau Telegram. Oke, sekian dari Ibu. Silakan nanti untuk tugasnya, oh ya, diberitahu di sini aja kali ya. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di buku paket halaman 45. Paket halaman 45. Untuk yang bagian A itu nomornya nomor 1, 2, dan 3. 1 itu udah jadi contoh soal ya. Berarti jangan 1. 2, 3, sama 4. Yang bagian A. Yang B-nya kalian bisa ambil yang nomor 2 karena campuran ya. Nomor 2 itu ada 4 nomor A, B, C, dan D. Nah, yang C, yang C. Ada yang C. Yang nomor 3-nya, nomor 3 perintahnya tentukan benar dan salah. Nanti kalian uji ya, apakah penjumlahan atau operasinya sama nggak dengan hasil yang sebelah kanan. Jadi jawabannya itu benar salah benar salah. Kita 3 soal aja deh, A, B, dan C. Oke. Ada 10 soal, silahkan nanti kalian kerjakan di buku tugas. Nanti tugasnya akan Ibu posting di Google Classroom. Kalian diminta untuk mengupload. Jadi nanti kerjakan di buku tugas, di foto, nanti diupload.
Oke, sekian dari Ibu. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.